Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14 Happy Birthday. Yaya dan Fernando tiba di apartemen jam 7 malam, karena tadi mereka makan di luar. Fernando langsung duduk bersandar di sofa sedangkan Yaya pergi ke dapur membuatkan suaminya kopi. Ini, Pi, kata Yaya tersenyum memberikan Fernando kopi yang baru dibuatnya. Makasih sayang, kata Fernando meminum beberapa teguk kopi. Fernando meluruskan kedua kakinya ke atas meja. Pi capek, kata Yaya duduk di sebelah Fernando. Dia mengangguk. Sini, Yaya pijitin. Fernando meratapi Yaya. Emang kamu gak capek? Yaya menggeleng dan menyuruh Fernando memutar duduknya, lalu meletakkan kedua kaki Fernando di pangkuannya dan mulai memijit. Cukup lama Yaya memijat kaki Fernando sampai Fernando berkata, "Udah sayang," kata Fernando tersenyum lembut. "Sini, kepalanya juga Yaya pijitin." "Gak usah sayang, kamu pasti capek." "Ayo Bi," kata Yaya memaksa. "Tapi nanti kamu Ucapan Fernando menggantung karena Yaya sudah menariknya. Membuat Fernando langsung berbaring di sofa, menjadikan paha Yaya sebagai bantal. Gitu ya, gak menghargai banget kebaikan istri. Asal Pi tahu ya, di luar sana ada banyak suami yang pengen diginiin, tapi istrinya malah sibuk. Kata Yaya terus mengoceh sambil memijat kepala Fernando. Fernando tersenyum begitu lebar. Pi tahu sayang, tapi Pi cuma gak mau kamu kecapean, kata Fernando menatap dan memegang pipi Yaya sambil terus berbaring di pangkuan Yaya. Yaya gak capek, sekarang diam, kata Yaya ketus dan kembali memijit kepala Fernando. Fernando mengernyit. Aneh, kenapa istrinya jadi aneh sekali? Sebentar-sebentar perhatian, dan sebentar-sebentar marah. Dan barusan walaupun dia begitu perhatian, tapi juga begitu ketus. Fernando begitu menikmati pijitan istrinya, membuat pusing sehabis bekerja di kepalanya meredah. Selesai memijit, sekarang pergi mandi sana, kata Yaya tiba-tiba kesal. Membuat Fernando melotot. Kamu kenapa sah? Belum selesai Fernando bicara. Pergi enggak? Kata Yaya tambah kesal dan mendorong Fernando untuk pergi. Membuat Fernando heran, tapi Fernando tepat pergi mandi. Dia tidak mau membuat istrinya tambah marah, walaupun dia tidak mengerti alasan kenapa istrinya marah. Setelah kepergian Fernando, Yaya tersenyum lebar. Dia sengaja bersikap seperti itu agar perasaan Fernando campur aduk. Bahkan Yaya akan membuat Fernando begitu sedih dan sakit hati, karena nanti tengah malam, Yaya bakalan kasih Fernando kejutan. Nanti malam adalah hari ulang tahun Fernando. Yaya ingin menjadi orang pertama yang mengucapkannya. Yaya sudah menyiapkan semuanya, termasuk kue dan hadiah. Yaya ingin membuat suaminya bersedih dulu, baru senang. Setiba di kamar, Yaya mengambil handuk serta bajunya. Dan ternyata Fernando sudah selesai mandi dan akan keluar dari kamar mandi. Yaya langsung masuk ke kamar mandi tanpa menyapa. Bahkan menoleh pun tidak ke arah Fernando. Membuat Fernando diam terpaku akan perubahan sikap istrinya. Lama Fernando terdiam dan menatap pintu kamar mandi yang sudah ditutup Yaya. Seketika dia sadar, Fernando mencoba menormalkan kembali perasaannya. Mungkin dia aja yang terlalu baper, sehingga dia merasa sikap istrinya berubah. Padahal tidak. Fernando menuju ruang ganti. Ternyata Yaya sama sekali tidak menyiapkan bajunya. Aneh, biasanya Yaya akan selalu menyiapkan bajunya, tapi kenapa sekarang enggak? Fernando mencoba untuk tetap berpikiran baik, mungkin istrinya lupa, dan Fernando menunggu Yaya selesai mandi di ranjang. Fernando belum mengganti bajunya, bahkan dia masih memakai handuk yang terlilit di pinggangnya. Tak lama setelahnya, Yaya keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Sayang, kok kamu gak siapin baju buat dipakai? Kata Fernando menatap Yaya. Ambil sendiri, dasar manja. Baju aja minta diambilin segala, kata Yaya ketus, lalu keluar kamar dan menutup pintu dengan begitu keras. Fernando mencoba mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut istrinya, dan dia baru sadar saat Yaya menutup pintu dengan begitu keras. Perih rasanya hati Fernando, begitu perih, bahkan sakit, melihat perubahan drastis sikap istrinya terhadapnya. Apakah
Yaya sudah menemukan laki-laki lain yang lebih darinya. Entahlah, pikiran Fernando begitu kacau, pikirannya bercabang-cabang. Fernando menuju ruang ganti dan membuka lemari pakaiannya. Rasanya begitu asing dan aneh rasanya. Dulu Fernando memang terbiasa mengambil sendiri baju yang akan dia pakai di lemari. Tapi setelah menikah dengan Yaya, dia tak pernah lagi mengambil bajunya di lemari sendiri. Yaya selalu menyiapkan bajunya. Bahkan hampir semua kebutuhannya disiapkan oleh Yaya. Tapi kenapa sekarang Yaya berubah? Tiba-tiba, dia salah apa? Fernando masih mencoba untuk menetralkan perasaannya agar tak berpikir kejauhan. Barangkali perubahan sikap Yaya itu mungkin hanya karena dia sedang lelah saja dan akan kembali seperti biasa. Namun sekeras apapun Fernando mencoba menyembunyikan perasaannya, tetap saja dia tak bisa memungkiri bahwa perasaannya begitu sedih. Dan perubahan sikap Yaya yang tiba-tiba membuat Fernando merasa diabaikan. "Sayang, kok kamu berubah?" kata Fernando begitu sendu. Selesai ganti baju, Fernando keluar dari ruang ganti. Dan ternyata Yaya sudah tidur duluan tanpa menunggunya. Fernando naik ke ranjang dan berbaling di sebelah istrinya. Fernando menatap sendu istrinya itu, bahkan sekarang Yaya memunggunginya. "Sayang," kata Fernando memeluk Yaya dari belakang. Tapi Yaya dengan cepat menepis tangan Fernando. "Apa sih, Pih? Kera tahu nggak?" kata Yaya marah karena Fernando memeluknya. Fernando terdiam. Kenapa istrinya jadi begini? Kenapa dia marah saat dipeluk? Biasanya Yaya tak akan marah, malah kadang Yaya sendiri yang meminta Fernando memeluknya. "Sayang, kamu kenapa? Bi, salah apa sayang? Kok kamu gini sama Bi sih?" kata Fernando begitu sendu. Sebenarnya Yaya tak sampai hati, membuat Fernando bersedih. Apalagi melihat suaminya terlihat sendu, membuat Yaya tak tega. Tapi dia harus melakukan itu, namanya juga kejutan. Seketika Yaya bangun dan duduk. Yaya menatap Fernando dengan begitu sinis dan marah. "Bi itu mau biarin Yaya tidur apa enggak sih? Berisik tahu enggak? Kalau Bi berisik lagi, Yaya bakalan tidur di sofa aja," kata Yaya marah-marah dan hendak turun dari ranjang. Iya sayang, Bi bakalan diam. Sekarang kamu tidur lagi aja," kata Fernando menatap Yaya dengan tatapan teduh, membuat hati Yaya bergemuruh. Yaya merasa seperti telah menyakiti perasaan suaminya, dan menjadi orang tak tahu diri karena telah menyakiti hati suaminya yang begitu tulus ini. Padahal di luar sana, begitu banyak wanita yang mengincar suaminya. Tak ingin melihat kesedihan suaminya, Yaya segera berbaring dan memunggungi Fernando. Tak lama kemudian Fernando mendengar deruan nafas Yaya yang sudah mulai teratur. Pertanda dia sudah mulai tertidur. Perasaan Fernando saat ini begitu hancur dan kacau. Perasaan sedih, sakit, perih, dan takut seolah menghantui pikirannya. Dia takut Yaya benar-benar akan meninggalkannya. Lama Fernando terdiam sambil melamun di tengah kesunyian malam, bahkan hampir tengah malam, Fernando masih tak bisa tidur. Akhirnya Fernando bangun dan berjalan menuju balkon kamarnya. Dia duduk di sofa balkon sambil memandang bintang-bintang yang bersinar dalam gemerlapnya malam. Fernando mengambil gelas dan satu botol wine di dalam lemari khususnya yang terletak di dekat balkon. Sedangkan Yaya, dia sedang menyiapkan semuanya di dalam kamar tanpa sepengetahuan Fernando. Sebenarnya dari tadi Yaya tak pernah tidur, dia menunggu suaminya. Yaya takut entar kalau suaminya malah pergi karena pikirannya lagi kacau. Tapi ternyata suaminya hanya pergi menuju balkon kamar. Selesai, kata Yaya senang dia sudah selesai menyiapkan semuanya. Fernando membuka tutup botol wine dan menuangnya ke dalam gelas dan segera meminumnya. Karena mungkin hanya minum wine saja yang bisa membuat pikirannya lebih tenang. Selain itu, dia juga bisa melupakan sejenak pikirannya yang begitu kacau. Belum juga gelas wine itu sampai di bibir Fernando, Yaya sudah melempar gelas serta botol wine itu ke lantai, hingga semuanya pecah berkeping-keping. Dan minuman itu tumpah. Fernando menatap Yaya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Sesaat kemudian, Yaya memeluk Fernando dengan begitu erat, bahkan pelukan itu begitu posesif. "Sayang," kata Fernando membalas pelukan Yaya. "Bi, gak boleh minum minuman itu lagi," kata Yaya begitu posesif, dan memegang tangan Fernando lalu membawanya kembali masuk ke kamar, sedangkan Fernando hanya diam dan mengikuti Yaya. Fernando melihat lampu kamar mereka mati dan hanya ada cahaya lilin.
Dan saat semakin dekat ke ranjang, Fernando tersenyum lebar, membaca tulisan di dinding kamar yang dirangkai dengan begitu indah. Perpaduan antara karangan bunga dan lampu berwarna-warni yang saling menyala dan melengkapi satu sama lain. Bertuliskan Happy Birthday, Pi sayang. Disertai dengan sejumlah harapan dan doa yang begitu menyentuh. Fernando memeluk Yaya begitu erat, tak ada lagi yang bisa menggambarkan betapa bahagianya dia sekarang. Ternyata sikap istrinya yang berubah tadi hanyalah sebuah prank untuknya. Dan bodohnya, dia masuk ke dalam perangkap istrinya yang jahil dan jahat. Namun begitu romantis. Terima kasih sayang, kata Fernando menahan air matanya. Yaitu sebuah air mata kebahagiaan. Yaya mengambil kue ulang tahun yang tadi dia siapkan. Dan membakar lilin yang bertuliskan dengan angka 29. Yaya mengangkat dan membawa kue itu ke hadapan Fernando. Dan mengucapkan selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, Bi, kata Yaya tersenyum manis. Fernando tersenyum dan meniup lilinnya. Setelah Fernando meniup lilin, Yaya meletakkan kuenya di atas meja dan memeluk Fernando hangat. Fernando mengecup ke Yaya dengan perasaan begitu bahagia. Dia tidak menyangka bahwa Yaya akan memberikannya sebuah kejutan. Dia saja tidak ingat kalau sekarang adalah hari ulang tahunnya. Karena memang Fernando sudah tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya sejak beberapa tahun terakhir. Dulu Fernando hanya merayakan hari ulang tahunnya dengan mami dan papinya. Tapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak karena mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Selamat ulang tahun ya Pi, semoga dengan bertambahnya usia Pi makin dewasa, sehat selalu dan makin sayang Yaya, kata Yaya tergagah di akhir kata-katanya. Fernando menunduk dan menatap Yaya. Pasti dong sayang, Pi bakalan makin sayang Yaya, kata Fernando mencium bibir Yaya lembut. Ini, kata Yaya memberikan Fernando sebuah kotak kecil dengan hiasan pita. Apa ini sayang? Kata Fernando menerima hadiah itu. Untuk Pi. Maaf, Yaya coba bisa kasih ini, tapi kalau Pi gak suka buang aja, gak apa-apa kok. Kata Yaya tersenyum tapi Fernando bisa melihat dari mata Yaya bahwa dia berharap Fernando menerima hadiahnya. Kenapa ngomong gitu? Pi pasti terima apapun hadiahnya, asal dari kamu sayang, kata Fernando mengelus kepala Yaya. Dan saat Fernando membuka hadiah itu, Fernando tersenyum begitu lebar. Ternyata Yaya memberinya hadiah sebuah jam tangan mewah, berbahan dasar kulit. Berwarna hitam yang begitu bagus, dan berkelas. Dan yang lebih istimewa di tengah-tengah jam diselipkan tulisan kecil yang bertuliskan nama dirinya dan Yaya. Pi suka, kata Yaya menatap penuh harap. Suka sayang, kata Fernando kembali memeluk Yaya. Walaupun istrinya nakal dan jahil, tapi di balik itu semua terselip sebuah sifat yang begitu romantis dan manis. Bahkan Fernando tak menyangka Yaya akan melakukan ini untuknya. Tadi dia sudah berpikir kejauhan dan berprasangka buruk kepada istrinya. Pi, mau hadiah apa lagi? Kata Yaya menatap Fernando. Fernando berlutut dan memegang tangan Yaya. Pi gak ingin hadiah lagi sayang, tapi Pi mau sekarang kamu jujur aja. Apakah kamu bisa? Kata Fernando menatap Yaya yang sedang berdiri. Yaya mengangguk. Fernando menarik nafas dalam-dalam. Entahlah, perasaannya begitu tidak tenang. Dia belum siap rasanya untuk mendengar isi hati istrinya sekarang. Apakah dia sudah mencintai Fernando apa belum? Sayang, jujur sama Pi. Apakah sekarang Yaya sudah mencintai Pi atau belum? Kata Fernando menatap Yaya penuh harap agar menjawab pertanyaannya. Yaya yang semula berdiri sekarang meruduk dan mengecup kering Fernando lalu memegang wajah suaminya yang ekspresinya terlihat begitu campur aduk. Pi, semenjak Yaya sah menjadi istri Pi, bahkan 1 menit setelahnya, Yaya sudah membulatkan hati dan niat Yaya untuk mencintai Pi. Bahkan Yaya sudah tak pernah mencintai ataupun suka kepada laki-laki lain setelah Yaya menjadi istri Pi. Walaupun dulu Yaya begitu benci kepada Pi dan menolak keras pernikahan kita. Tapi saat Pi sudah menjadi suami Yaya, perasaan benci itu berubah dan Yaya jujur sama Pi. Sebenarnya saat kita menikah, di dalam hati Yaya tersimpan sejuta keraguan. Yaya ragu, apakah Pi bisa menepati janji Pi kepada Yaya dan menjadi suami yang baik dan tak akan menyakiti Yaya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, perasaan ragu Yaya mulai hilang. Sikap Pi yang penyayang dan hangat membuat Yaya yakin kalau Pi benar-benar sudah berubah.
Dan semenjak itulah, hati Yaya mulai bisa menerima kehadiran Pi. Yaya mengatakan semua isi hati kepada Ferrado dengan jujur. Sekarang hati dan jiwa Ferrado begitu damai dan tentram. Sudah tak ada lagi sebuah keraguan dalam dirinya. Terima kasih sayang, sudah hadir dalam hidupku yang penuh dengan kegelapan dan dosa. Kau datang bagaikan cahaya yang menyinari hidupku di tengah kegelapan, mengeluarkanku dari jurang dosa yang membuatku perlahan-lahan akan hancur. Sekali lagi terima kasih. Ferrado mengecup kedua tangan Yaya lalu berdiri. Dia menatap mata Yaya dalam-dalam dengan tatapan yang penuh cinta dan kasih sayang. Kau sudah mengacaukan hati dan perasaanku, membuat perasaanku jadi campur aduk, dan sekarang terimalah hukumanmu, kata Ferrado berbisik tepat di telinga Yaya, membuat Yaya merinding. Pi, kata Yaya memohon dengan suara yang begitu serak. Apakah kau sudah tak sanggup menerima hukumanmu, ha? Kata Ferrado tersenyum penuh kemenangan. Yaya mengangguk. Jam 6 pagi Ferrado terbangun, dan yang pertama dia lihat adalah wajah istri nakalnya yang masih tertidur lelap di pelukannya. Ferrado tersenyum begitu lebar mengingat hal semalam. Istrinya begitu manis dan romantis. Ferrado tak menyangka Yaya akan menyiapkan sebuah kejutan untuknya. Walaupun begitu, Ferrado tetap tak terima dengan perlakuan Yaya semalam kepadanya. Istri nakalnya itu membuat perasaannya begitu kacau dan campur aduk, bahkan hampir hancur berkeping-keping dibuatnya. Tapi hukuman untuk Yaya semalam cukuplah untuk membalas kelakuan Yaya, dan dia mendapatkan keuntungan besar. Istrinya benar-benar menggoda dan memberikan dia sensasi yang tiada tara yang tak pernah dia dapatkan dari wanita-wanita yang pernah dulu. Bersambung.